Dengan kondisi yang beberapa ayat dari Fatihah ini kita harus paham bahwa Allah itu memberikan. Intinya adalah di titik ini kita tidak boleh iri kepada siapapun. Tausiah kita temanya meluruskan niat dan takbir dalam sholat. Silakan Pak Ustadz dulu tausiah. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa di rumah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin, amin. Tema kita meluruskan niat dan takbir di dalam sholat. Sholat wajib bagi kita sebagai seorang Islam yang senantiasa kita diingatkan niatnya harus satu lillahi ta'ala dalam sholat. Seperti diceritakan dalam Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya, bahwasanya sholat benar-benar lillahi ta'ala. Jangan dicampur sholat agar pekerjaannya lancar, sholat agar dapat pasangan, sholat agar sukses. Jangan sekali-kali, betul-betul karena Allah. Makanya niat kita pada saat mau sholat, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ini harus kita fahami. Jadi betul-betul hanya untuk Allah, hanya karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Ya, takbir, Allahu Akbar, Allah maha besar. Semua kita turunkan, hilangkan. Hanya Allah yang maha besar yang akan memberikan sesuatu, semua rizki kepada makhluk. Ya, dalam bacaan sholat ada Al-Fatihah. Yang jelas Bismillah itu jelas. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ingat, ya, segala puji, semua pujian itu hanya untuk Allah, bukan kepada manusia. Orang itu hebat membuat gedung, orang itu hebat menjadikan negara hebat, orang itu hebat kan? Enggak, biasa aja. Tapi segala pujian adalah milik Allah, Tuhan seluruh alam. Tuhan yang memberikan rizki, yang memberikan kemakmuran, yang menjaga semuanya. Ya, itu harus kita fahami. Yang memberikan semuanya kepada kita. Kita bisa dakwah, itu juga pemberian dari Allah, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang jelas, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tidak memilih orang. Orang muslim dengan tingkatan iman tertentu, amal soleh tertentu, dosa-dosa tertentu, rezekinya sekian. Orang yang belum muslim, dia namanya belum muslim, ya nggak sholat, dia juga kadang menghina Allah, ya kadang dia menghina orang lain, dia menghina orang tuanya dan sebagainya. Dia bisa aja dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala. Itu sifat Rahman Rahimnya manusia. Dengan kondisi yang beberapa ayat dari Fatihah ini kita harus paham bahwa Allah itu memberikan. Intinya adalah di titik ini kita tidak boleh iri kepada siapapun. Tidak boleh kita iri kepada siapapun. Dan kita tidak boleh membanggakan seseorang. Kita hanya memuji Allah. Hanya memuji Allah. Memuji terlalu tinggi nasab kita dilarang oleh Allah Ta'ala. Memuji ayah kita, berbangga-bangga diri dengan keluarga kita dilarang oleh Allah Ta'ala. Hanya Allah yang kita puji. Tuhan seluruh alam. Ayo kita pikirkan bagaimana sholat menjadikan pedoman utama yang nanti akan menjadikan kita masuk surga. Walaupun waktu sudah habis, tapi di lain kesempatan saya akan ceritakan bagaimana sholat ini bisa menjadikan dilihat oleh Allah Ta'ala, sholatnya baik, seorang akan masuk surga. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa menerangkan. Wallahu a'lam. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Walaupun singkat tapi terasa sekali, sangat menyejukkan. Bagaimana cara kita meluruskan niat dan takbir dalam sholat, semuanya karena Allah. Selanjutnya akan berikan tausiah. Persilakan Ustadz Hilman Fauzi.
Ya, baik. Silakan Pak Ustadz meluruskan niat dan takbir dalam sholat. Silakan. Oke. Ustaz, mohon izin sebentar. Silakan, tafadhol. Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ustaz Danu yang kita hormati, Mas Bobi dan pemirsa MNC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan dan yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Tema kita kali ini bagus sekali. Meluruskan niat dan takbir dalam sholat. Sholat adalah perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita seorang muslim. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat." Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat dalam diri seorang hamba adalah salat. Jika salatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Dan jika sholatnya belum baik, masih ada yang kurang, maka boleh jadi ada yang kurang dari amal yang dia lakukan. Oleh karena itu, jika kita ingin memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri kita, mulailah perbaiki sholat kita. Saat kita memperbaiki sholat kita, maka di saat itulah kita sedang memperbaiki kehidupan kita. Kalau ada di antara pemirsa yang barangkali mohon maaf ya, sedang sakit, sedang sulit, sedang punya masalah. Boleh jadi di antara yang perlu kita evaluasi adalah sholat kita. Mungkin waktunya yang sering kita lalaikan. Mungkin tata caranya, geraknya, bacaannya yang belum kita sempurnakan. Nah, pada kesempatan kali ini di Siraman Kolbu kita akan belajar sedikit demi sedikit dari setiap gerakan dan bacaan sholat. Agar kemudian apa yang kita hadirkan dalam sholat itu bisa sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya niatnya satu, lillahi ta'ala. Niat murni semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat inti dalam sholat, yaitu niat dan takbiratul ihram. Bersama saya sudah ada Mas Oka di sini. Saya ke sini ya, bantu ya. Oke. Mas Oka, kita bicara tentang niat dan takbiratul ihram. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau Mas Oka biasanya ketika niat sholat itu seperti apa? Diletakkannya di mana? Pastinya di awal sebelum. Di awal sebelum sholat. Coba gimana? Misalkan sholat Subuh. Kecuali fardu, subuhi, ini mustahab, berarti kalau jadi makmuman lillahi ta'ala. Oke. Kalau imam jadi imaman lillahi ta'ala. Oke, baik. Nah, jadi bicara tentang niat secara inti dan esensi, kata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, an-niyatu mahallu ma'ama fi qalbi muqtarinan bitakbiri. Jadi niat itu bersamaan ya dengan apa yang ada di hati dan ucapkan dengan perbuatan, dengan perkataan. Betul. Jadi diletakkan dalam hati dan beriringan dengan takbir yang dilakukan. Jadi ketika bicara niat dalam sholat, setidaknya ada 2 poin yang seringkali jadi esensi ya. Jadi yang pertama adalah letaknya di mana. Kemudian yang kedua tentang melafazkan niat itu. Melafazkan. Jadi kalau berdasarkan mazhab Syafi'i, maka saat kita mengangkat takbir Allahu Akbar, di situ ada niat dalam hati kita. Ada niat di dalam hati dulu ya terlebih dahulu. Nah, adapun terkait dengan lafaz ya, lafaz itu dihadirkan lidaf'il waswas, untuk menghilangkan waswas kita. Jadi untuk lebih meyakinkan, menguatkan hati dalam sholat. Karena kan biasanya mohon maaf ya, tangan ngangkat, lisan berkata takbir, tapi pikiran kemana-mana. Iya. Iya enggak? Mikirin kerjaan, Apa yang dipikirin? mikirin kerjaan, mikirin kreditan. Betul. Jadi secara curhat nih.
Curhat. Jadi secara inti niat itu adanya di hati. Jadi saat kita mengangkat tangan, mengucapkan kalimat takbir, di situ niat sudah ada. Ya. Nah, apa poin yang paling penting dalam niat? Setidaknya ada 3 poin. 1, tujuannya. Tujuannya. Ya, kita tuh lagi ngapain ini? Sholat. Sholat. Kemudian yang kedua, sholatnya sholat apa sifatnya? Fardukah, sunnahkah? Wajibkah atau sunnahkah? Kemudian yang ketiga, ini sholat apa? Misalnya zuhur, asar, subuh disebutkan. Disebutkan. Nah, tentu secara kualitasnya nanti dilihat apakah kita makmum ataukah kita imam. Oh. Jadi setidaknya 3 poin tadi itu. Tujuannya, kemudian kefarduan atau sunnah itu sholat sendiri. Dan yang ketiga, ini sholat apa? Jadi kalau dalam hati sudah ada di sini, itu sudah masuk niatnya. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Karena saat kita takbir, di saat itulah kita tidak boleh melakukan sesuatu apapun di luar amalan daripada sholat yang kita tunaikan. Oke. Takbir bermakna Allah Maha Besar, berarti di saat kita sholat, memulai sholat, tidak ada yang paling besar dalam pikiran kita, dalam hidup kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pekerjaan kita semuanya itu jadi kecil karena kita langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh bukan. Itulah makna dari niat dan takbiratul ihram dalam sholat kita. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa lebih memperbaiki sholat kita dengan Alhamdulillah. memperbaiki niat dan takbiratul ihram Ya, kita. baik. Terima Begitu, kasih Mas Ubi. Pak Ustadz atas tausiah dan atas Sama-sama. ini ya, silakan. Salam, silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, oke makasih ya Kak ya. Setidaknya kita Makasih. tahu lah bahwa Kak tuh lagi bikin kreditan.